Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat seputar gaya hidup sehat. Di edisi spesial selama bulan Ramadan, mari kenali lebih dekat seputar puasa dan manfaatnya bagi kesehatan. Halo teman sehat, saya Ishraf. Hari ini kita akan berbincang dengan topik yang sangat menarik, yaitu plus minus minum es saat berbuka puasa. Setelah kita menjalani satu hari puasa, tidak bisa dipungkiri kita ingin yang segar-segar nih, seperti minum es. Sebenarnya, baik gak sih untuk kesehatan minum es saat berbuka puasa? Episode kali ini kita akan nongki bareng narasumber yang sangat spesial, yaitu Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University dan Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia, yaitu Prof. Hardinsyah. Apa kabar, Prof? Kabar baik, Kak Ishraf. Apa kabar juga? Alhamdulillah kabar baik, Prof. Nah, Prof, sudah menjadi tradisi di Indonesia ada menu khas untuk berbuka puasa. Nah, salah satunya berbuka dengan minuman yang dingin atau yang beres ini, Prof. Nah, apakah ada manfaatnya nih, Prof, ketika berbuka dengan minuman yang dingin atau es? Ya, tergantung konteksnya dan situasi ya. Pertama, kita lihat dari sisi orang yang akan mengonsumsi tadi, yang menggunakan. Satu lagi tentang makanan atau minumnya tadi. Kalau makna es itu sendiri kan ketika dia beku ya, 0 derajat Celcius. Tapi kenyataannya kan es itu tambahan kepada minuman ya, atau kepada makanan lainnya. Ada es campur, itu suhunya paling ya 9-10 derajat Celcius, karena banyak sudah ada macam-macam jenis buah dimasukkan di sana ya. Tidak hanya semasa es, esnya juga es parut yang dalam beberapa lama juga dia mencair. Kalau kita minum teh ya, kemudian ditambahkan es, ada juga air putih ditambahkan es. Ya, kalau esnya tadi kurang lebih katakan 1/4 bagian dari cairan tadi, itu menyebabkan suhu sekitar lagi-lagi 7-10 derajat Celcius ya, tidak 0 sama sekali. Nah, tubuh kita dari sisi yang minum ini, mulai dari kerongkongan sampai ke lambung yang akan tempat jalur air tadi masuk sampai ke usus, nanti di usus dia akan diserap, itu sekitar 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Artinya apa? Ketika ada yang dingin masuk, lambung mulai dari kerongkongan tadi itu mulai memanaskan sampai dia nanti pada suhu darah. Suhu darah kita juga plus minus 37 derajat Celcius lah. Plus minusnya tipis banget ya, 36,5, 37,2. Nah, ketika suhu air tadi di usus setelah dari lambung mencapai suhu tersebut, itu baru dia bisa secara sistem osmotis masuk ke dalam darah. Jadi nggak bisa otomatis langsung yang dingin tadi, entah itu 7 derajat, 5 derajat. Kalau es kita kulum kayaknya jarang deh ya. Nah, jadi artinya apa? Air dingin tadi perlu oleh tubuh diangetin dulu sampai pada suhu di mana lambung kita optimal dan darah kita optimal. Artinya apa? Itu memperlambat pencernaan. Nah, kalau kita sebenarnya ingin kita sudah haus nih, tubuh kekurangan air, bagusnya sih suhu normal aja dulu. Suhu normal ya. Bahwa berikutnya setelah setengah gelas, kemudian pakai es campur, pakai es teh, pakai es putih dingin, pakai es susu dingin, saya pikir that's okay setelah itu. Karena kepentingan pertama tadi bagaimana supaya kekurangan air tubuh ketika kita sore hari menjelang berbuka itu bisa mulai secara tidak sudden, itu kan mengagetkan ya. Jadi dingin masuk ke dalam rongga tenggorokan dan lambung, itu membuat kaget. Kemudian keluarlah berbagai cairan ya, untuk entah itu banyak sekali getah lambung ya, untuk menetralisir dan suhunya mulai menghangat, kemudian berikutnya baru bisa. Berarti biar suhu tubuh di dalam tubuh kita itu tidak kaget ya, Prof. Jadi perlu dinormalkan dulu nih dengan yang minum air putih yang biasa gitu ya. Jadi kalau saya anjurkan sih boleh aja nanti kita berbuka itu dengan pakai es, tapi pertama yang kita minum sebaiknya apakah itu 1/4 gelas atau setengah gelas pertama, itu lebih baik yang suhunya seperti halnya suhu normal.
Tapi apa dampaknya Prof? Misalnya ketika kita buka puasa langsung es nih Prof. Apakah ada dampak kepada tubuh untuk kesehatan? Ya, kalau dingin sekali kan hanya kekagetan dari organ, kemudian lambat pencernaan. Lambat pencernaan, lambat diserapkan berarti. Iya. Berarti kalau harapan kita ingin ada terjadi pemulihan terhadap kekurangan yang ada di tubuh menjelang sore hari, ya jadi lamban jadinya Iya. gitu kan. Jadi memang enak di lidah, belum tentu enak di perut. Nah, kalau kita ingin sehat tentunya enak di lidah, enak di Enak perut di gitu ya. Tapi jangan nih teman-teman sehat semua, kalau misalnya berbuka puasa jangan langsung es, dinatralkan dulu nih tubuh kita karena perlu penyesuaian. Iya. Karena sebelumnya kita puasa tidak ada asupan makan atau minuman, cairan, sehingga perlu dinatralisir dulu dengan suhu yang normal ya, air putih Iya. misalnya. Nah, Prof, bagaimana nih bila berbuka dengan minum es cendol, es campur, es bangka? Kalau di daerah saya Makassar, es pisang hijau yang terkenal, Iya, Prof. pakai es juga ya. Pakai es nih yang nikmatnya. Iya, iya. Apakah baiknya nih di awal berbuka atau di akhir berbuka, Prof? Ya, sebenarnya masih bisa di awal, tapi diawali dulu tadi dengan air yang suhu. Sama dengan kalau air kelapa menurut saya ya nggak usah dulu yang dingin. Air kelapa biasa saja itu udah rahmat Tuhan ya. Iya. Ya, kita minum, kemudian berikutnya ditambah es, berikutnya tadi es campur, es apa tadi? Es pisang hijau. Pisang hijau dari Makassar. Kemudian macam-macam di Indonesia Di Indonesia ada banyak sekali es es teler, es kelapa muda mungkin. Iya, iya, silakan. Oh ya Prof, saya pernah dengar ada anggapan bahwa kita menghindari minum es atau minum dingin karena dapat membuat tubuh kita itu cepat gemuk. Apakah ini benar Prof atau hanya mitos saja Prof? Itu bukan fakta tapi mitos ya. Sebenarnya kan air itu tidak ada energi ya. Air itu zat gizi tapi zero energi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman kita, sahabat sehat, teman sehat belajar fisika, apa sih artinya satu kalori? Apa sih artinya 1 derajat Celcius? Ya. Nah, sekarang kita bicara air ini dingin. Meningkatkan, katakan suhu air dingin tadi, katakan 4 derajat Celcius, karena dia udah mencair ya. Menaikkan 3 derajat Celcius menjadi 37 derajat Celcius, itu butuh energi atau mengeluarkan energi? Butuh kan? Energi. Ya. Untuk dia butuh panas menaikkan dari 4 derajat Celcius ke 37. Jadi bukan dia menambah energi, tapi dia membutuhkan energi. Energi itu diambil apa oleh tubuh? Pasti dari glukosa yang dibakar ya, entah itu dari darah, kalau nggak cukup dari glikogen. Jadi sebenarnya dia membutuhkan energi, bukan menyimpan energi. Jadi bukan untuk menjadi gemuk gitu. Bukan untuk menjadi gemuk ya. Jadi itu mitos ya. Berarti hanya mitos saja bahwa minum es bisa membuat tubuh menjadi gemuk. Pertanyaan terakhir nih Prof, bagi orang yang memang suka minum dingin, di mana kerja keras di sore hari sebelum berbuka, Prof, adakah tips biar cara sehat mengonsumsi minuman dingin atau es saat berbuka? Ya memang buat orang yang bekerja keras, berkeringat di bulan puasa, memang membuat cairan tubuhnya banyak yang keluar ya, sehingga rasa haus itu pasti lebih dahsyat menjelang berbuka. Dan kerongkongan bibir yang kering inginnya sesuatu yang tadi dingin-dingin gitu ya. Nah, lagi-lagi saya sarankan sebaiknya dimulai saja dulu dengan entah itu setengah gelas, 1/4 gelas ya, air yang suhu normal. Kemudian silahkan berikutnya. Memang dalam beberapa penelitian minum air yang dingin kita akan bisa lebih banyak minumnya dari sisi volumenya dibanding air suhu biasa, apalagi suhu panas. Kalau kita minum teh panas nggak mungkin 3 gelas kan, pasti ininya jadi apalagi minum kopi panas pasti pelan-pelan kan. Pelan-pelan. Ya, jadi gunakan dulu lah minuman dengan suhu yang biasa normal suhu ruangan, entah itu setengah gelas, 1/4 gelas, kemudian silakan. Silakan minum yang dingin. Yang dingin, tapi juga dingin itu maksudnya lebih baik ya antara 7 sampai 15 derajat Celcius gitu ya. Yang kalau kita konsumsi minum itu nggak membuat kaget kerongkongan ya, dan juga lambung kita. Oke, jadi tetap bahwa prinsipnya pada saat kita berbuka jangan langsung minum minuman yang dingin atau es, perlu dulu nih minuman yang
memiliki suhu yang normal, suhu ruangan, misalnya air putih biasa. Kemudian baru setelah itu Ya, Prof, Kaisar tahu nggak suhu kulkas itu berapa? Kan kadang orang sebelum berbuka taruh di kulkas dulu. taruh di kulkas. Suhu kulkas tuh sekitar kalau nggak salah 6 derajat. Ya sekitar 7 derajat ya. Kalau dia biasa nyimpan buah itu 7 derajat. Jadi kadang-kadang bisa di setel ya. Nah, jadi kira-kira kalau tadi kita masukkan 1 gelas ya, di sana sekitar jadi 7 derajat setelah kemudian kita taruh dulu kan 5 menit sebelum berbuka sudah sudah disiapin Nah, begitu dia naik jadi 15. Nah, itu udah kira-kira itulah yang minimum ya, jangan terlalu dingin banget dingin. Nanti kaget ya tubuhnya tiba-tiba nggak bisa makan selanjutnya makan utama ya, Prof. Ya nggak nyaman aja sebenarnya di lambung ya. Dalam waktu mungkin nunggu dia setengah jam, karena itu kan perlu karena kosong ya, Prof, sebelumnya. Ditingkatkan panasnya air tadi ya, karena dingin. Setelah itu kembali normal lagi. Oke. Terima kasih banyak, Prof, atas bincang-bincang kali ini terkait plus minus minum es saat berbuka gitu. Terima kasih banyak juga kepada teman sehat yang sudah setia menemani hingga akhir. Jangan lupa untuk ikutin terus Lini Podcast yang akan tayang setiap harinya selama bulan Ramadan. Selain melalui YouTube channel Lini Sehat, teman sehat juga bisa menikmati episode kami melalui Spotify. Jangan lupa juga nih selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun teman sehat berada. Salam sehat, sampai jumpa di Lini Podcast selanjutnya dengan topik yang tidak kalah menariknya, yaitu uniknya kurma dan buah untuk berbuka. Sampai jumpa.